Mungkin ya, selama ini kita tuh salah kaprah. Kita kira pria suka pornografi itu ya karena dorongan biologis biasa aja, atau nafsu yang nggak bisa dikontrol, gitu kan? Ternyata faktanya jauh lebih ngeri dari itu. Ini bukan cuma soal hasrat sesaat. Coba deh lihat kutipan ini. Reaksi otaknya itu sama persis loh kayak pas lagi make zat adiktif terlarang. Bener-bener ada perang kimia di dalam kepala. Jadi ini bukan cuma soal biologis, sama sekali bukan. Ini adalah manipulasi otak tingkat tinggi yang terjadi di balik layar HP kita semua. Makanya tahan dulu semua asumsi Anda ya, karena yang bakal kita bongkar sekarang ini bisa jadi mengubah cara pandang kita selamanya. Terus, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke intinya nih, pembajakan sirkuit otak. Kita akan lihat gimana sirkuit alami di otak kita yang harusnya buat kita bertahan hidup, malah dibajak, malah diretas sama industri ini. Gimana sih awalnya? Nah, semua ini dimulai dari yang namanya neuron cermin. Pernah nggak nonton film action terus badan kita ikutan tegang, seolah-olah kita yang lagi berantem? Nah, itu kerjaan si neuron cermin. Dalam konteks ini, waktu seorang pria nonton pornografi, otaknya itu merasa lagi ngelakuin adegan itu juga. Gairah pun langsung kepicu seketika. Dan boom! Seketika itu juga otak langsung banjir dopamin. Ini tuh zat kimia yang bikin kita ngerasa puas banget. Puasnya itu mirip kayak efek kokain loh. Tapi percaya nggak percaya, masalah utamanya bahkan bukan di dopamin ini. Akar masalahnya ada di sini nih, namanya efek Coolidge. Ini fenomena biologis alami di mana gairah pria itu melonjak jauh lebih kuat setiap kali dia melihat pasangan baru. Kuncinya ada di kata baru. Nah, disinilah peretasan itu terjadi. Industri pornografi modern itu pinter banget. Mereka ngebajak sistem alami ini dengan cara apa? Dengan nawarin jutaan visual baru tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sesuatu yang nggak mungkin kita dapetin di dunia nyata kan? Hasilnya? Ya, terciptalah lingkaran setan kecanduan yang sempurna. Coba kita urutkan ya. Pertama, neuron cermin bikin gairah terasa nyata. Kedua, dopamin ngasih hadiah kepuasan instan. Ketiga, efek Coolidge dieksploitasi habis-habisan dengan konten baru tanpa batas. Dan akhirnya yang keempat, otak jadi kebal. Dia butuh dosis yang lebih kuat, lebih ekstrem lagi. Nah, itulah kecanduan. Dan dampaknya di dunia nyata, ini dia yang paling krusial. Ekspektasi terhadap pasangan asli jadi rusak, jadi terdistorsi. Akhirnya jadi susah banget buat merasa puas dengan keintiman yang nyata dan sehat. Oke, itu dari sisi pria. Terus gimana dengan wanita? Apakah otaknya bereaksi dengan cara yang sama? Ternyata beda banget. Faktanya gini, studi psikologi nunjukin kalau wanita juga bisa kok menikmati konten dewasa. Tapi jenisnya beda banget. Wanita tuh cenderung lebih suka fiksi erotis, entah itu tulisan atau audio. Mereka butuh alur cerita, butuh koneksi emosional, dan yang paling penting, mereka butuh ada konsen atau persetujuan yang jelas di dalam cerita itu. Nah, sebaliknya, pornografi visual yang mainstream itu kan didesain murni buat kepuasan instan pria. Karena nggak nyambung sama cara kerja fantasi wanita ya, jangan heran kalau banyak wanita yang akhirnya malah merasa nggak nyaman, merasa nggak diwakili, atau bahkan jadi insecure gara-gara tontonan itu. Dan ini bagian yang jarang banget orang sadari. Ada alasan yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Ini bukan cuma soal dorongan fisik. Banyak pria ternyata make pornografi itu bukan karena hasratnya lagi tinggi-tingginya. Bukan. Mereka menjadikannya sebagai tongkat penopang emosional. Ini tuh jadi semacam jalan pintas, cara pelarian termurah dan tercepat buat lari dari apa? Dari rasa sepi, cemas, depresi, trauma, atau ya sekedar stres gara-gara kerjaan. Kutipan dari Ryan ini, umurnya 25 tahun, ngena banget. Dia bilang pornografi itu cuma tongkat penopang buat ngehindarin semua perasaan yang bahkan dia sendiri nggak sadar lagi dia rasain. Ini bener-bener ngegambarin dengan jelas banget gimana pelarian emosional itu bekerja. Nah, disinilah kita sampai pada tragedi yang sesungguhnya. Di balik pencarian kepuasan instan itu, sebenarnya ada sebuah kerinduan akan koneksi yang justru nggak pernah terpenuhi. Coba dipikirin, pornografi itu kan nyajiin ilusi keintiman yang sempurna. Kenapa? Karena ini transaksi satu arah. Nggak perlu pengorbanan, nggak perlu komitmen, dan yang paling penting, nggak ada resiko ditolak. Ironisnya, pengejaran dopamin palsu ini malah bikin penggunanya makin terisolasi dari dunia nyata. Seksualitas yang seharusnya jadi puncak koneksi antar manusia malah direduksi jadi kayak pesan makanan cepat saji. Dan jurang kesepian yang tadinya mau dihindari, malah jadi makin dalam. Pada akhirnya,
Ini soal pencarian koneksi yang salah alamat. Mereka mencari kehangatan cinta, tapi yang mereka temukan hanyalah dinginnya layar kaca. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Setelah tahu semua ini, menurut Anda, apakah industri pornografi memang sengaja mengeksploitasi kerapuhan emosional dan rasa sepi para pria modern cuma demi keuntungan? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin nggak sesederhana yang kita bayangkan.